Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bul MS di sini. Nah, jadi di video kemarin kita kan udah ganti ban, terus ganti seal shock atau servis si shockbreaker depan ya. Nah, jadi di video ini gue pengen lanjut untuk gimana ya, perawatan motor Vario gue gitu guys. Nah, jadi untuk video kali ini gue pengen ganti atau sekalian nguras bagian radiatornya, karena untuk air radiatornya sendiri itu udah lama banget gue pakai dan kurang lebih udah setahun lebih. Nah ya, jadi gue pengen nguras untuk air radiatornya biar lebih fresh lagi dia gitu, dan tentunya lebih aman buat mesinnya sendiri gitu, daripada nantinya kita gimana ya, di jalan kenapa-napa apa segala macam gitu. Jadi lebih baik kita kuras dulu, habis itu diganti dengan air radiator yang baru. Nah, cuman di sini gue sekalian pengen ngejajal air radiator dari brand yang lumayan besar juga gitu. Nah, jadi ini dia untuk air radiatornya sendiri dari Shell, dan ini gue pengen ngejajal pakai air radiator ini. Dan karena sebelumnya gue pakai dari bawaannya Honda gitu, karena kemarin itu masih ada sisa. Nah, sekarang gue pengen ganti atau pengen ngejajal air radiator dari Shell gitu guys. Gimana ininya dan kita rasain, atau kalian yang udah pakai atau yang udah pernah pakai bisa sharing-sharing di komentar gitu. Dan untuk ngurasnya sendiri tuh mudah aja sebenarnya. Di sini juga kenapa gue pengen nguras kalian, karena untuk penampung atau air radiator di reservoirnya itu emang udah kosong. Pertama di situ, karena pas gue ganti Hager Air Blade itu gue kuras semua air radiatornya yang di reservoir yang lama, itu gua kuras semua. Jadi akhirnya di reservoir sekarang ini kosong ya, karena pertama gue juga nggak ada cadangan air radiator lagi gitu. Jadi gue sekalian pengen kuras sekaligus ganti gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian pemasangannya, untuk air radiator dari Shell ini itu gue beli di Shopee tentunya, dan untuk harganya sendiri itu kurang lebih di official store Shell-nya ya, itu 35 ribuan untuk harga 1 liter. Dan kalau untuk kemasannya ini mereka itu punya dua kemasan, yang 1 liter dan yang satu lagi itu 4 liter kalau nggak salah. Untuk harganya 100 berapa gitu, gue lupa. Dan untuk harganya yang 1 liter ini itu di kisaran 35 ribuan. Air radiatornya sendiri itu udah keluar semua dari radiatornya. Nah, untuk ngelepas si tutup radiatornya itu gampang. Pertama, kalau misalkan ya, karena gua di sini udah pakai covernya, jadi gua nggak perlu pakai kunci gitu, ngelepasnya gampang banget. Nah, cuman kalau misalkan kalian yang belum pakai cover radiator kayak gua gini, itu bisa pakai kunci 10. Terserah ya, maksudnya yang muat aja ke sana itu. Kalau T kayaknya nggak muat gitu, cuman kalian bisa ya pakainya, intinya pakai kunci 10 itu bisa.
Nah, kalau untuk bautnya yang bintang ini itu opsional sih ya. Kalau gue pakai kunci bintang kayak gini. Nah, kunci bintang kayak gini itu bisa, atau kalian bisa pengen putar, kalau misalkan bisa pakai tangan kalian bisa putar, gampang aja pokoknya. Yang penting itunya bisa kekuras dulu, si air radiatornya bisa keluar. Nah, cuman di sini itu agak beleberan karena ya tempatnya nggak bener-bener pas gitu, terus juga mentok ke standar 2 gitu. Oke, gitu aja. Nanti kita lanjut ke bagian pemasangannya. Setelah itu baru mungkin kita dihidupin mesinnya dan kita tunggu selama 5 menit gitu guys. Nah, untuk pemasangan sendiri itu gampang aja, tinggal kita pasang lagi nih si baut kayak gininya nih yang ada di bawah untuk pembuangannya. Nah, sebenarnya nggak perlu harus terlalu kencang banget gitu, yang penting dia ngunci, putar pakai tangan juga bisa gitu guys. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang si air radiatornya gitu, dan ini baru aja gue buka, jadi tinggal kita pasang aja, kita tuang gitu guys. Nah, untuk pemasangannya kita penuhin semua. Nah, udah agak penuh, kita stop dulu, baru kita lanjut tuang lagi di sini. Nah, terus, nah, dia walaupun udah penuh, dia biasanya dia bakal turun lagi gitu guys. Pelan-pelan dia turun, cuman turunnya setelah kalau misalkan udah bener-bener full di dalam sini, itu nanti bakal ngisi ke bagian sini gitu. Lanjut. Oke, udah full semua, jadi mungkin kita bisa langsung isi aja untuk penampungan di bagian reservoirnya gitu guys. Nah, dikira udah cukup semuanya di penampungan, juga sengaja ini gue lebihin dari untuk kapasitas maksimalnya, jadi tinggal kita hidupin gitu. Untuk anjuran dari Honda gitu, untuk anjuran dari Honda itu kurang lebih 5 menit. Jadi kita coba hidupin si mesinnya. Jadi udah gue hidupin selama ya kurang lebih nggak sampai 5 menit sih, dan menurut gue itu udah cukup lama juga gitu. Dan untuk si air radiatornya yang di sini itu udah turun ke bawah lagi. Ini nggak perlu kita tambahin lagi di sini, karena kalau misalkan ditambahin itu bakal meluber ketika pas ditutup gitu. Jadi nggak perlu harus ditambahin. Udah, maksudnya gimana ya, jadi si air radiatornya itu udah di tingkat maksimalnya gitu. Jadi kalau misalkan kita penuhin nanti bakal meluber dan sayang kan gitu kemana-mana. Mungkin kalian bisa dengar tadi pas lagi dihidupin itu agak sedikit ada bunyi gitu, dan bunyi itu bukan dari mesin, itu dari mesin juga sih sebenarnya. Dari mesin pinggir gitu, di bagian slider setnya. Jadi si slidernya itu udah longgar-longgar semua, dan gua nggak tahu gimana caranya. Jadi ini kita tinggal tutup aja si radiatornya. Nah, jadi kalau misalkan udah pakai cover kayak gini tuh tinggal puter itu, nggak perlu harus pakai kunci.
cover radiator kayak gitu tuh banyak banget kok gitu di merek-merek, berbagai macam merek ya. Cuman kalau gua di sini tuh pakai Arumi. Untuk harganya sendiri kisaran 30 ribuan gitu, gua lupa. Dan kalau misalkan pengen tahu detailnya pas pemasangan tuh gua udah buatin videonya gitu guys. Dan mungkin kayak gini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan terima kasih untuk semuanya yang udah support channel gua. Dan pokoknya kalian yang belum subscribe dulu channel gua biar lebih berkembang lagi tentunya. Semoga kalian sehat selalu guys. Pokoknya sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.